Kabupaten Kediri memang menyimpan sejuta sejarah yang belum kalian ketahui. Salah satunya merupakan petilasan Sri Aji Joyoboyo. Tahukah kalian kalau petilasan Sri Aji Joyoboyo memiliki sejarah yang menarik untuk kalian ketahui sebagai tambahan wawasan sejarah? Bisa dibilang petilasan Sri Aji Joyoboyo merupakan pusat kerajaan dan cikal bakal berdirinya Kediri. Petilasan ini juga ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Ada yang hanya sekedar berkunjung atau berwisata sejarah, ada juga yang memang datang dengan niat untuk berwisata religi untuk keyakinan masing-masing. Ada pula yang datang untuk tidur dan bermalam untuk mendapatkan wangsit, ada pula yang datang untuk mengadakan kenduri. Biasanya sebagai ungkapan syukur karena ada harapannya yang terkabul saat dia sembahyang di tempat ini. Karena banyaknya ritual yang sebagian orang menganggapnya sesat, namun banyak juga yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun banyak juga yang untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Namun untuk ritual pengunjung harus didampingi oleh kuncen, karena mengantisipasi melakukan ritual sesat di area yang dianggap sakral dan suci ini. Petilasan ini terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri. Tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Di Simpang 5 Gumul, ikuti jalur ke utara atau beralamat di Jalan Butolo Coyo nomor 296, Menang, Pagu, Kediri, Jawa Timur. Untuk kalian yang mau berkunjung kemari tapi tidak tahu jalannya, kalian dapat bertanya kepada masyarakat sekitar karena situs ini sangatlah terkenal. Pada umumnya yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat, tempat pertapaan, atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seorang yang dianggap penting. Bagi kalian yang tidak mengetahui sosok Sri Aji Joyoboyo, beliau adalah sosok yang terkenal sebagai seorang raja pada zaman kerajaan Kediri. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Warmeswara Madu Suwadana Awataranindita Suhtri Singga Parakrama Utungga Dewa. Ia terkenal karena kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan pada zaman pemerintahannya, yaitu pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Joyoboyo disebut sebagai titisan Wisnu, penguasa negara Widarba yang beribu kota di Pamenang. Ayah Joyoboyo bernama Gendrayana. Sedangkan Gendrayana sendiri adalah anak Yudayana. Yudayana anak Parikesit, Parikesit anak Abimanyu, Abimanyu anak Arjuna. Arjuna adalah satria ketiga dari Pandawa. Selain menjadi seorang raja, Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Ia dipercaya memiliki kejenian batin sehingga ia mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Meskipun demikian, masyarakat banyak yang kurang tahu mengenai legenda petilasan Sri Aji Joyoboyo. Petilasan ini terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Legenda merupakan salah satu bentuk karya sastra lisan yang harus dilestarikan. Legenda petilasan Sri Aji Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Semasa hidupnya, Raja Joyoboyo memiliki seorang permaisuri yang bernama Dewi Sara. Dari hasil perkawinannya, Raja Joyoboyo memiliki 3 orang putri dan seorang putra. 3 orang putri tersebut adalah Dewi Pramesti, Dewi Pramuna, Dewi Sasanti, dan seorang putra bernama Raden Jayawijaya. Namun, pada saat ketiga putrinya telah dewasa dan menikah, mereka bertiga diceraikan dan menjadi janda. Padahal, saat Dewi Pramesti diceraikan,
ia sedang hamil. Pada masa kehamilan Dewi Pramasti yang telah mencapai 9 bulan, Dewi Pramasti tidak juga melahirkan. Ia malah terus-menerus kesakitan selama 7 hari 7 malam. Melihat keadaan putrinya yang demikian, maka Raja Joyoboyo dan istrinya memohon petunjuk Dewata. Waktu itu, Raja Joyoboyo mendapat bisikan bahwa ia harus melepaskan kedudukannya sebagai titisan Batara Wisnu. Demi cucu dan mengingat bahwa usianya telah semakin lanjut, maka ia segera ngeraga Sukma, yaitu melepaskan Sukma sebagai titisan Dewa Wisnu. Tidak lama kemudian lahirlah seorang putra yang diberi nama Angkling Dharma. Lahirnya Angkling Dharma ditandai dengan suasana alam yang benar-benar menakutkan. Berat sambung menyambung, hari gelap gulita, dan gempa pun menggoncang bumi seolah dunia akan berakhir saat itu juga. Melihat keadaan tersebut, Raja Joyoboyo memanggil seluruh perwira dan kerabat keraton. Beliau mengumumkan tentang kelahiran Angkling Dharma. Dari tubuh Angkling Dharma tampak sinar. Sinar yang sangat terang memancar. Tapi bersamaan dengan itu pula para perwira dan kerabat kaget Raja Joyoboyo muksa. Kembali ke alam kelanggengan. Saat berkunjung ke Pamuksan Sri Aji Joyoboyo, kamu akan menemukan 3 prasasti dan relief kala tanpa rahang bawah. Prasasti ini bertuliskan cerita tentang pemugaran sebuah situs oleh keluarga besar Hondo Dento dari daerah Yogyakarta. Pemugaran itu dilakukan pada 22 Februari 1975 dan kemudian diresmikan pada tanggal 17 April 1976. Kala atau Banaspati adalah dewa yang menjaga penjaga bangunan suci serta penolak kekuatan jahat dan merupakan anak putri dari Siwa. Sebelum dipugar, situs ini dulunya hanya berupa sebuah gundukan tanah. Namun seorang warga desa Menang menemukannya atas mimpi-mimpi yang diperolehnya. Untuk jam buka dari objek wisata ini adalah mulai dari pagi hingga malam hari, dan kamu hanya diminta sumbangan secara sukarela untuk memasuki kawasan dari Pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Sumbangan tersebut akan digunakan untuk mengelola atau merawat area objek wisata. Meskipun terdiri dari 2 tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati 3 pintu. Dalam hal ini masyarakat Jawa percaya jika manusia pasti mengalami 3 alam kehidupan. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi 2 tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati 3 pintu. Dalam hal ini masyarakat Jawa percaya jika manusia pasti mengalami 3 alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Sesuai dengan asal katanya, Pamuksan dapat diartikan sebagai tempat muksa dari Prabu Joyoboyo. Menurut legenda yang ada, Joyoboyo tidak dikatakan meninggal, tetapi ia moksa, yaitu menghilang bersama jasadnya. Dalam Pamuksan ini terdapat loka moksa, loka busana, dan loka makota. Masyarakat percaya terhadap hal tersebut karena sampai sekarang jasad Joyoboyo tidak diketemukan. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar dan 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Loka muksa yaitu tempat muksanya Prabu Joyoboyo. Loka busana adalah tempat busana dari Prabu Joyoboyo. Sedangkan loka mahkota adalah tempat mahkotanya. Sedangkan Sendang Tirto Kamandanu merupakan sendang yang dipakai oleh Joyoboyo sebelum ia moksa. Tirto berarti air dan Kamandanu berarti kehidupan. Jadi Tirto Kamandanu dapat diartikan sebagai air kehidupan. Dalam hal ini adalah hidup manusia kembali menjadi seorang hal yang suci. Masyarakat percaya air sendang tersebut mampu menyucikan. Oleh sebab itu, sebelum masyarakat berdoa meminta berkah, mereka akan mandi di sendang terlebih dahulu.
Mengingat bahwa Joyoboyo adalah tokoh yang sakti, maka banyak masyarakat yang datang ke petilasan untuk meminta berkah. Tidak hanya terbatas pada warga sekitar saja, tetapi juga masyarakat luar Kediri. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Loka Muksa, Loka Busana, Loka Mahkota, dan Sendang Tirto Kamandanu. Loka Muksa dianggap sebagai tempat muksanya Prabu Joyoboyo. Loka Busana merupakan tempat busana. Loka Mahkota berarti tempat mahkota. Sedangkan Sendang Tirto Kamandanu merupakan pemandian yang digunakan oleh Joyoboyo sebelum ia muksa. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan tersebut pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menyelenggarakan upacara adat atau ritual khusus sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap petilasan. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang menuju ke Loka Moksa lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Selain sebagai salah satu bentuk sastra lisan, legenda petilasan ini juga sebagai warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak hanya sebagai aset bagi warga masyarakat Menang saja, karena telah dipotensikan sebagai tempat wisata daerah Menang, tetapi juga bagi bangsa Indonesia karena legenda adalah salah satu bentuk khasanan budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang petilasan Si Aji Joyoboyo yang terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri.